Topik kita pada saat ini adalah pembicaraan mengenai belajar dari 10 negara paling bahagia di dunia. Belum lama ini PBB telah mengeluarkan World Report of Happiness yang disampaikan oleh Gallup World Poll. Di sini disajikan indeks kebahagiaan hampir seluruh negara di dunia. Tetapi ada yang dikelompokkan menjadi 10 besar. Artinya menempati posisi 1 sampai 10 terbahagia atau paling bahagia di dunia. Negara-negara itu adalah Finlandia, Denmark, Swiss, Islandia, Norwegia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, dan Luxembourg. Nah, di sini kita lihat di 10 besar ini saja kita lihat, apalagi di keseluruhan negara yang ikut dalam indeks ini, bahwa negara yang mempunyai pendapatan tertinggi atau pendapatan per kapita tertinggi tidak serta-merta menempati tempat tertinggi atau posisi teratas dalam indeks kebahagiaan. Luxembourg misalnya adalah negara yang paling tinggi indeks per kapitanya di dunia. Sementara negara ini hanya menempati urutan ke-10 dibanding dengan Finlandia yang menempati posisi ke-13 pada pendapatan per kapita bisa menduduki posisi pertama. Ya, negara-negara lain yang kita anggap negara maju itu banyak yang di bawah posisi 20. Jadi tidak selalu menggambarkan apakah suatu negara maju itu disebutkan maju lalu tingkat kebahagiaannya menjadi berada pada indeks teratas. Tetapi yang jelas bahwa negara-negara yang terfragmentasi oleh suku, sekte, bahasa, kepercayaan, dan lain-lain, sehingga sering dilanda oleh perang saudara, oleh pertikaian yang tidak berkesudahan, selalu menempati posisi terbawah dalam indeks kebahagiaan. Sebagai contoh, Afghanistan dan Sudan menempati posisi terbawah dalam indeks kebahagiaan. Dan hampir semua negara di Afrika dan Timur Tengah yang dilanda oleh kerusuhan, perang saudara, perang sekte, perang suku, dan lain-lain juga berada pada urutan yang paling bawah. Ya. Hanya Israel, agak heran juga kita, walaupun itu sering dilanda oleh kerusuhan dengan Palestina dan yang lain-lain misalnya, bisa menempati urutan ke-14 dalam indeks kebahagiaan. Sementara itu Indonesia menempati posisi ke-84 dan kita jauh berada di bawah negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, hanya Kamboja yang berada di bawah kita, apalagi dibanding dengan negara-negara Asia, seperti misalnya Korea, Cina,
Jepang kita masih jauh di bawah. Mengapa ini terjadi? Mari kita berenung sejenak. Alasannya adalah karena kita tidak memenuhi 5 variabel tadi. Ya. Misalnya freedom atau kebebasan. Kita tidak memiliki kebebasan seperti yang dimiliki oleh Finlandia. Ya. Artinya kebebasan adalah bebas memilih jalan hidup, pekerjaan, atau apa saja yang diinginkan oleh setiap individu di negara itu. Tidak ada hambatan sosial, tidak ada hambatan agama, dan tidak ada hambatan rasial. Bebas. Sehingga kebebasan ini dipraktekkan oleh setiap individu untuk hal-hal yang produktif. Jadi apabila setiap masyarakat menggunakan kebebasan secara kolektif untuk hal-hal yang produktif, negara itu akan maju. Dan inilah salah satu alasan mengapa Finlandia itu bisa berada pada urutan pertama. Ya, sudah barang tentu 4 variabel lain mendukungnya, tetapi ini yang paling menonjol skornya. Jadi kita lihat semua negara yang mempunyai freedom yang konstruktif itu akan maju. Dan negara yang dihambat oleh sekat-sekat sosial, sekat-sekat kepercayaan, sekat-sekat sikap yang keras, itu akan terbelakang. Misalnya, kelompok-kelompok yang selalu ingin menang, lakukan apa saja untuk mencapai apa yang dipikirkannya. Dia merasa paling benar, dia akan melakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa dia paling benar. Nah, ini bisa mengganggu orang lain, sehingga mengganggu kebahagiaan. Orang yang tidak bahagia akan membuat orang lain tidak bahagia. Orang yang bahagia akan membuat orang lain bahagia. Nah, ini modal besar bagi Finlandia untuk menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Ya. Ketika peneliti PBB mewawancarai mereka, rata-rata yang diwawancarai ini tertawa, senyum, ceria, ya, dan berbahagia, sehat, lincah, mengatakan bahwa kami bangga menjadi negara terbahagia karena kami mempunyai kebebasan. Di samping itu mereka juga mengatakan bahwa mereka dekat dengan alam, sangat dekat dengan alam. 90% Finlandia ditutupi oleh hutan dan air seperti danau, sungai, dan lautan. Mereka sangat dekat. Ini memberikan mereka juga kebahagiaan yang luar biasa. Sebelum sekolah atau pergi kuliah misalnya ke kampus, mereka bisa duduk di tepi pantai, bercengkerama dan sebagainya. Ketika mereka ada waktu senggang, mereka pergi ke hutan, menikmati ya segarnya udara dan melihat hewan-hewan di sana. Kemudian mereka bercanda satu sama lain, bermain-main, sehingga semua
hal-hal yang membuat seseorang stres itu bisa hilang dengan cara seperti itu. Itu ya yang dilakukan mereka. Dan mereka itu mempunyai prinsip memelihara kehidupan. Makanya hutan semua dan isinya itu terpelihara, terjaga. Seperti burung, ya, dan binatang-binatang lainnya mereka jamin kehidupannya. Pohon-pohon juga mereka jamin kelestariannya. Makanya pada saat pandemi corona ini, mereka juga mempraktekkan, menghidupkan. Makanya mereka saling membantu satu sama lain. Sehingga angka positif corona dan angka kematian akibat corona sangat rendah di negara itu. Walaupun pandemi ini telah mempengaruhi kualitas kebahagiaan mereka, tetapi tidak terlalu besar. Kemudian Denmark memberikan alasan mengapa mereka bisa lebih maju dari yang lain, atau lebih bahagia dari yang lain. Pertama, karena generosity, kedermawanan setiap individu yang ada di sana. Kalau ada yang kekurangan, dia akan memberikan. Sehingga tidak akan ada yang terlantar atau kekurangan. Karena mereka mempunyai ikatan sosial yang sangat erat, sehingga tidak ada yang terlupakan. Kalau ada orang yang sakit, itu tidak bisa kita lakukan, pasti akan mendapat pelayanan medis yang sangat baik. Ya. Alasan kedua Denmark untuk bahagia adalah variabel kepercayaan mereka kepada pemerintah dan pihak swasta untuk tidak korupsi. Jadi mereka senang dengan itu. Atau yang kita namakan itu trust to the government and private sectors. Ini juga membuat mereka bahagia. Variabel lain juga memang mereka penuhi, tetapi ini paling menonjol bagi mereka. Kemudian Swiss memberikan alasan mereka mengapa mereka bisa paling bahagia di dunia, yaitu gaji yang sangat tinggi, 75% lebih besar dari gaji di Amerika. Jadi dengan itu mereka sangat senang, tidak harus memikirkan kebutuhan yang begitu besar, ya. Itu sekali lagi saling berkolaborasi dengan variabel-variabel lain. Yang selain Islandia, mereka menonjolkan support system, sistem saling mendukung. Pemerintah mendukung rakyat, rakyat mendukung pemerintah, masyarakat mendukung pemerintah, pemerintah mendukung masyarakat. Kelompok sosial mendukung kelompok sosial lainnya. Ini salah satu modal yang mereka tonjolkan untuk menjadi salah satu negara paling bahagia di dunia. Kalau Norwegia memberikan alasan, ya, mengapa mereka paling bahagia? Adalah karena adanya jaminan kesehatan dan pendidikan yang prima. Jaminan kesehatan misalnya itu berlaku untuk setiap individu. Tidak ada alasan bahwa tidak ada uang untuk itu. Tidak ada alasan bahwa obat tidak tersedia untuk itu. Semua prima. Dan pendidikan, ya, sangat murah atau kebanyakan yang gratis. Jadi dengan demikian mereka sangat bahagia. Dan kita bayangkan
Walaupun mereka mempunyai penghasilan yang besar dan fasilitas yang begitu besar dari pemerintah, tapi mereka mempunyai keseimbangan kerja, work balance. Lama bekerja dengan tidak bekerja seimbang. Jadi tidak ada yang terforsir tenaganya dan waktunya. Kan di negara-negara terbelakang atau negara-negara berkembang, karyawan itu sering dipaksa bekerja overload dengan gaji yang sama dengan tidak overload. Sehingga ini kan menimbulkan depresi atau stres. Nah, negara-negara lain juga mempunyai penonjolan-penonjolan yang sama atas kelima variabel tadi. Ada menonjol di bidang kesehatan, menonjol di bidang persepsi korupsi, di bidang kebebasan. Inilah dikumpulkan skornya. Mana yang tertinggi itulah yang di atas. Nah, kita lihat Indonesia tadi seperti saya katakan tadi berada pada urutan ke-84. Mengapa? Itu ya, kebebasan itu tidak ada. Kemudian generosity tidak ada. Perekat-perekat sosial kurang ketat. Kemudian jaminan kesehatan dan pendidikan ya kurang. Kemudian ya korupsi di pemerintahan dan di swasta seperti perusahaan-perusahaan misalnya masih sangat tinggi. Itu yang menyebabkan itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia misalnya tentang kohesi nasional yang berhubungan langsung dengan social network atau social system, itu masih sangat memprihatinkan. Kita masih terlalu disibukkan oleh hal-hal yang tidak produktif, yang mengganggu kohesi sosial. Misalnya menyalahkan orang, mempersekusi orang, menyulitkan orang, memfitnah orang hanya karena perbedaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apabila itu diuji, ini bisa ada balance. Sehingga tidak perlu satu kelompok menyerang yang lain menyerang yang lain, kemudian demonstrasi yang berkepanjangan sehingga mengganggu orang lain. Ini tidak kita namakan sebagai social system, sistem yang tidak baik itu. Ya. Kemudian persepsi mengenai korupsi ini, walaupun sudah berapa tahun kita sejak tahun akhir 89 kita sudah mengalami reformasi, tetapi sampai sekarang persepsi tentang korupsi ini belum berubah. Nah, mungkin itu adalah sifat manusia ya untuk tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Tapi sifat manusia seperti ini, kalau kita bekerja keras melawan hawa nafsu kita, itu bisa hilang. Terbukti dengan 10 negara ini. Saya sangat heran. Ada orang yang sudah berusia 60 tahun dan asetnya, ya, deposito dan harta-harta bergerak, ya, dan benda-benda mahal lainnya sudah dimilikinya. Depositonya bisa hampir 1 triliun. Sehingga kalau kita kalkulasi, kalau dia menghabiskan 10 juta satu hari, uangnya itu tidak habis. Tetapi dia masih melakukan korupsi. Nah, ini mental yang harus kita
singkirkan supaya kita bisa seperti negara ini. Untuk apa itu? Ada teori psikologis mengatakan bahwa apabila sudah tercapai kebutuhan pokok, walaupun bervariasi, misalnya Anda sudah punya rumah, punya mobil, punya deposito ratusan juta, punya uang untuk rekreasi dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau ada harta yang tambah setelah ini, dia mungkin sedikit membahagiakan Anda, tetapi paling sering justru membuat Anda tidak bahagia, karena Anda akan memikirkan harta Anda, memikirkan deposito Anda, memikirkan perusahaan Anda. Jadi ini kan bibit-bibit dari depresi, sehingga Anda tidak bahagia. Karena Anda tidak bahagia, maka Anda akan menularkan ketidakbahagiaan itu kepada keluarga, kepada masyarakat. Masyarakat itu pun dan keluarga itu pun jadi tidak bahagia. Jadi mari kita seperti di negara-negara yang termasuk 10 negara paling bahagia ini, memanfaatkan dan menikmati apa yang ada. Menikmati pemberian Tuhan untuk hal-hal yang konstruktif dan kepentingan bersama, bukan untuk merusak diri sendiri dan merusak negara atau masyarakat. Harus kita ingat itu. Anda tahu, di Indonesia ini sering harta kekayaan orang tua setelah meninggal ini menjadi perpecahan bagi anak-anaknya, menjadi membuat anak-anaknya berandalan, ya, saling berebut harta peninggalan orang tua. Jadi Anda pikirkan, Anda sudah bekerja keras, kumpulkan sen demi sen, kemudian Anda kumpulkan melalui korupsi, Anda kumpulkan dengan memeras karyawan, dengan memberikan gaji yang sedikit dan pekerjaan yang sangat berat yang tidak seimbang. Kalian kumpulkan uang seperti itu. Tetapi ini jadi malapetaka bagi banyak anak-anak. Dan yang paling mendasar adalah ketika Anda meninggal, Anda akan disingkirkan keluarga Anda, istri Anda, anak Anda. Jangankan tetangga. Jangankan 1 minggu atau 1 bulan, kalau Anda meninggal, Anda dibiarkan tinggal di rumah. Di garasi pun tidak bisa, di halaman pun tidak bisa, karena Anda akan mengakibatkan penyakit, bau busuk, dan sebagainya. Itulah Anda yang telah berhasil mengumpulkan uang triliunan rupiah. Jadi di negara-negara terbahagia ini tidak akan ditemukan lagi mental manusia seperti ini. Mari kita tinggalkan itu. Yang lain-lainnya, ya, kita bisa mengatakan bahwa jaminan kesehatan dan pendidikan itu belum maksimum. Ya, mungkin masih hanya sekitar 55% nilainya. Nah, itu masih. Makanya angka harapan hidup kita masih jauh lebih rendah dari angka harapan hidup di negara-negara yang masuk dalam indeks negara paling bahagia. Mereka itu 80, 85, 90 tahun. Ya. Makanya kita lihat Presiden Donald Trump 84 tahun kalau nggak salah dia mencalonkan diri.
Setelah itu dia sekarang nggak presiden lagi, masih lincah, masih sehat. Penggantinya Joe Biden juga sekitar 84 tahun menjadi presiden, mencalonkan diri presiden. Ini karena life expectancy atau angka harapan hidup yang diciptakan dari pelayanan kesehatan yang baik, ya, dan memikirkan kepentingan orang banyak, sehingga dia tidak stres. Kembali kepada mementingkan orang banyak. Kalau Anda misalnya mengumpulkan uang dengan halal dan tidak halal, lalu itu bernilai triliunan, Anda tinggalkan seperti saya katakan tadi, itu sia-sia untuk Anda sendiri dan bahkan bisa malapetaka. Ya, mestinya Anda harus seperti Bill Gates dan Jack Ma yang menjadi filantropis, memberikan kekayaannya kepada yang miskin, yang sakit-sakitan, negara yang berpenghasilan rendah, untuk pendidikan. Itu pun banyak uangnya, Bill Gates tetap juga tidak mempunyai kebahagiaan yang sepenuhnya, karena belum lama ini dia diceraikan oleh istrinya Melanie. Kemudian Jack Ma harus menghilang beberapa bulan untuk menghindarkan masalah ekonomi dengan pemerintah. Nah, ini perlu kita ingat. Kalau kita melihat semua kekurangan kita dihubungkan dengan kelima variabel yang tadi, kita sadari, kita pelan-pelan mengubah, ya, sejak sekarang. Kita yakin walaupun kita sekarang pada posisi ke-84, 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi, walaupun kita tidak menikmati, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa mengikuti indeks negara paling bahagia di dunia. Sekarang banyak negara yang sudah mengutamakan kebahagiaan daripada program-program lainnya. Ketika diwawancarai beberapa warga negara di sana, yang mana kamu lebih suka? Ditekankan pembangunan atau kebahagiaan? Hampir semua mereka mengatakan kebahagiaan. Karena mereka sudah dinikmati. Dan ketika diwawancarai, kamu bahagia? Ya, bahagia. Berapa persen bahagia? 90%. Berapa persen bahagia? 95%. 80%. Tidak ada yang mengatakan 60%. Coba kalau di Indonesia misalnya dilakukan wawancara, apakah kamu bahagia? Berapa persen yang mengatakan bahagia 100%? Saya rasa mengatakan bahagia di bawah 50% atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Kita bernegara, kita hidup bersama untuk menuju kebahagiaan. Kebahagiaan seperti yang dimiliki oleh 10 negara ini. Makanya kualitas kehidupan mereka itu di atas Jepang. Karena Jepang itu overload, menghabiskan hampir semua waktunya untuk bekerja. Mereka melihat celah itu, lalu mereka tidak mau meniru itu. Harus ada work balance. Makanya mereka beristirahat, rekreasi, dan sebagainya. Inilah satu program yang mengutamakan kebahagiaan daripada pembangunan yang lain.
walaupun semuanya itu saling mendukung. Itu artinya kalau Anda ditanya, mana lebih suka kamu bahagia daripada makmur secara material? Ya, jawaban kita kan bahagia. Kalau bahagia, ya kurang pun secara material kan bahagia, lebih bagus bahagia daripada berkecukupan atau berlebihan secara material tapi tidak bahagia. Nah, ini maksud PBB untuk menggerakkan semua negara di dunia agar memberikan perhatian yang seluas-luasnya kepada program pembangunan kebahagiaan. Harus dipikirkan itu. Untuk mencapai ini sekali lagi, mari kita bersatu padu. Mari kita saling mendukung. Mari kita saling mempercayai satu sama lain. Mari kita akhiri korupsi. Mari kita suka memberi kepada orang lain. Mari kita menyeimbangkan bekerja dan istirahat. Mudah-mudahan kita akan sampai ke titik itu. Mungkin kalau kita praktekkan ini tidak bisa. Karena uang kita tidak cukup, GDP kita tidak cukup. Tetapi kalau orang kaya ini yang sudah mempunyai triliunan rupiah atau ratusan miliar rupiah deposito dan harta kekayaan, mempunyai konsep pemikiran bahwa kehidupan bersama adalah lebih penting, dan dia menyisihkan kekayaannya itu seperti Bill Gates dan Jack Ma, niscaya tujuan kita untuk bahagia akan tercapai. Mari kita singkirkan kegiatan-kegiatan yang tidak komprehensif, tidak produktif. Jangan kita habiskan waktu kita untuk demonstrasi, memprotes, menghabiskan semua waktu untuk itu, bahkan mengakal-akali orang. Anda tidak akan bahagia. Lebih bagus waktu kita ini, kalaupun kita tidak kerja, kita gunakan untuk rekreasi, untuk menjalin hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Sehingga nanti kita akan betul-betul satu negara, satu nasib, satu kebahagiaan. Inilah hakikat manusia. Dan kita tidak akan terbebani oleh pikiran-pikiran untuk melindungi harta sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri. Tuhan akan berpihak dan merasa senang kepada orang yang selalu memikirkan kepentingan bersama, yang selalu memikirkan bagaimana merajut hubungan sosial di tengah perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan sebagainya. Mari kita hidup lama dengan life expectancy 80 tahun, dengan menghindarkan semua hal-hal yang bisa membuat kita stres, seperti korupsi dan melakukan kejahatan. Itu akan membuat kita stres dan depresi, dan sehingga tidak bisa kita nikmati apa yang kita miliki. Banyak keuntungan dan tidak akan stres menjadi negara seperti ini yang mempraktekkan 5 variabel tadi. Kalau Anda pergi ke negara ini, salah satu negara ini, lalu tinggal dompet Anda entah di mana, di stasiun atau di
restoran dan sebagainya, ya, Anda tunggu 10-15 menit, polisi sudah datang mengantarkan dompet itu. Atau individu yang lain akan datang memberikan dompet itu kepada Anda. Dan hampir di semua negara, di 10 negara terbahagia ini, tidak ada lagi narapidana. Dan penjara sudah ditutup, banyak yang ditutup. Bandingkan dengan penjara di Indonesia, over capacity. Macam-macam, penjara karena narkoba, karena fitnah, melanggar undang-undang, dan membuat kerusuhan, fitnah, disintegrasi, dan sebagainya. Masih panjang waktu kita ke depan. Tetapi yang pertama kita sadari adalah adanya happiness awareness. Sekali lagi, happiness awareness, harmony awareness, togetherness awareness. Sampai sinilah pembicaraan kita. Kita akan melanjutkannya pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.